Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di bab 2 ini, kita akan mempelajari topik kinematika partikel. Oke, sebelum memasuki materi kinematika partikel, saya terangkan dulu mekanika. Mekanika adalah ilmu yang mempelajari gerak, dan dia dibedakan menjadi dua. Pertama, kinematika partikel, yang kedua dinamika partikel. Ini yang akan kita pelajari sekarang di bab 2, dan yang selanjutnya akan di dinamika kita akan pelajari di bab 3. Nah, bedanya kinematika partikel dan dinamika partikel. Kinematika partikel dia mempelajari gerak tanpa memperhatikan gaya-gaya. Oh, ini udah double-double, ini harus satu kali aja. Gaya-gaya yang menyebabkan benda bergerak. Dia tidak peduli dari mana, ada gayanya dari selatan, utara, kita tidak peduli tentang itu. Penjumlahan gaya juga kita tidak peduli, kita hanya mempelajari gerak itu sendiri. Nah, sedangkan di dinamika partikel, kita mempelajari gerak dengan memperhatikan gaya-gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Misalnya yang kita sudah pelajari sebelumnya, hukum Newton 1, 2, 3, yang selanjutnya nanti kita akan pelajari juga. Nah, baik, kita pelajari dulu konsep gerak. Oke, kita lihat animasi ini dulu. Di sini ada Susi dengan badan sepeda. Dia naik sepeda dari arah kiri ke kanan, terus dia berhenti di sini, tapi dia tetap bergerak juga. Nah, di sini badan dan sepeda dan Susi dia mengalami yang namanya gerak translasi atau bergeser dari kiri ke kanan. Gerak translasi adalah gerak yang bergeser dari sini ke sini. Apa saja contohnya? Lemari yang didorong, kapal yang berlayar, atau gelas jatuh. Nah, sedangkan kalau kita memandang rodanya, roda ini, ban roda atau roda sepeda, dia menggelinding. Nah, tetapi dia mengalami yang pergeseran. Rodanya itu bergerak dari kiri ke kanan, dia mengalami translasi atau gerak pergeseran, ditambah gerak rotasi adalah perputaran roda ini. Nah, yang contohnya ini roller painter nih, atau yang roda ini, atau yang bola menggelinding. Nah, bergerak itu sendiri apa? Bergerak adalah berpindah tempat atau posisi. Misalnya di sini dari titik A ke titik B yang sedang dilakukan oleh Susi ini. Oke, untuk besaran dasar kinematika dapat dibagi 3. Yang pertama adalah posisi, dia adalah vektor posisi. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ada vektor yang ke arah sana dengan panjang RA, dan RB dengan vektor B ke arah sana dengan panjang RB. Nah, yang dinamakan perpindahan vektor dari A ke B atau delta R ini adalah pengurangan dari vektor RA dikurangi vektor RB. Nah, untuk kecepatan, nah di sini yang variabel yang kedua adalah kecepatan. Dia arahnya sama dengan arah gerakan. Nah, ini ada mobil yang lurus, dia arahnya ke sana, maka arahnya kecepatan juga ke sana. Nah, ketika arah gerakannya yang ini, misal di bidang lengkung ini ada bola ini, arahnya ke sana, maka arah kecepatannya juga ke sana, ke sana. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah percepatan. Dia selalu ada bila besar dan atau arahnya kecepatan berubah. Nah, ketika yang istilah dengan gerak lurus beraturan GLB adalah gerak ketika misalnya T1 dia punya V1-nya 2 meter per sekon. Pada T2 kecepatannya
2 meter per sekon, sama. Selanjutnya seperti itu, waktunya tetap berubah, tapi kecepatannya sama, maka bisa dikatakan percepatannya sama dengan 0. Namun, ketika gerak melingkar beraturan, percepatannya itu tidak sama dengan 0. Nah, mari kita pahami dulu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, di bab 1 kita sudah belajar istilahnya vektor dan skalar. Nah, jarak ini dia adalah jarak adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Kita lihat lagi, ini ada di sumbu X, ini sumbu Y, ini ada vektor A ke sana, vektor B ke sana. Nah, kalau yang ini dari A ke B, ini pusat originnya di sini ya. Dari A ke B sini bisa ada 3 jalur. Ini jalur yang warna merah, sini lengkung ini. Warna hijau juga bisa. Nah, atau yang ini, warna pink. Nah, warna merah, ini merah, pink, hijau, dia punya jarak yang berbeda. Nah, itu yang dikatakan dengan jarak. Namun, perpindahan dari jalur yang berbeda warna ini sama dari A ke B. Dia adalah jarak yang terdekat ini, garis lurus ini. Ini yang dinamakan perpindahannya. Jarak berbeda, namun jaraknya berbeda. Nah, ini kesimpulannya, namun perpindahannya sama. Itu yang perlu dipahami dulu. Baik, untuk lebih mudahnya saya coba gambarkan segitiga. Hmm. Nah, ntar saya tulis dulu ini. Sini. Xbox. A. B. C. Oke, kita anggap aja ini adalah segitiga siku-siku. Misalnya ada mobil, dia bergerak dari A ke B, habis itu C. Nah, jarak yang ditempuh itu adalah AB plus BC. Nah, sedang itu adalah besaran skalarnya, jaraknya. Nah, sedangkan perpindahannya itu adalah AC ini, jarak terdekat. Kita misalkan aja yang dari Pitagoras yang gampang. Misalnya 4 meter, 3 meter. 3 meter. Ini 4. Ini 5.
Oke. Nah, jarak itu sama dengan AB plus BC. 3 plus 4 sama dengan 7 meter. Sedangkan perpindahan sama dengan AC atau 5 meter. Seperti itu. Konsep sederhananya perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke, setelah paham dengan konsep. Oke, setelah membahas bedanya jarak dan perpindahan, kita coba ini bahas juga kecepatan dan kelajuan. Nah, untuk kecepatan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah velocity dan dia adalah besaran vektor, artinya dia punya besar dan arah. Nah, sedangkan kalau kelajuan itu istilahnya adalah speed. Dia skalar, hanya punya besar. Nah, sehingga kecepatan itu adalah perpindahan persatuan waktu. Nah, sebelumnya kan kita sudah sebutkan bahwa ini adalah vektor, hasilnya juga vektor. Dan waktu sendiri adalah besaran skalar, ini dibagi skala tetap besarannya vektor. Nah, sedang kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Seperti itu. Tapi mungkin nanti di buku yang fisika dasar dia tidak terlalu membedakan antara kecepatan dan kelajuan, harus dilihat sendiri konteks dari soal itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep percepatan dan perlambatan. Nah, ketika bola dilempar ke atas, V-nya naik. Ketika V-nya dilempar naik ke atas, maaf ini bukan maksudnya naik V-nya, tapi dilempar ke atas, V-nya ke arah atas, dia akan mengalami perlambatan. Nah, ini perlambatannya ini disebabkan oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi kan ke arah bumi. Nah, ini artinya ketika bola dilempar ke atas, ketika naik, V-nya juga turun dan dia diperlambat oleh gravitasi ini. Ini dia arahnya ke atas, sedangkan gaya gravitasinya ini ke bawah, maka dia diperlambat. Nah, ketika bola jatuh, dia turun, bolanya itu turun, V-nya itu bertambah dan dia ketika V dan percepatan ini searah, maka dia akan dipercepat. Yang saya sebutkan, gravitasi ini kan hanya ini sama, percepatan ini akan sama dengan percepatan gravitasi. Oke. Kita bahas lagi, ini antara jarak dan perpindahan seperti sebelumnya. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini adalah vektor A, vektor B. Ini dari titik A ke titik B. Nah, ini yang lewat lengkung ini bisa lewat lengkung atau garis lurus. Ini garis lintasan lurusnya. Nah, ya kita lewat ini berarti jarak ketika dia mengambil lintasan lurus, artinya jarak dan perpindahan itu sama. Namun, ketika lintasan melengkung, jaraknya adalah ini, garis lengkungan ini, garis busur AB ini, tapi perpindahannya tetap garis yang ini. Itu untuk garis yang melengkung. Oke, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, laju dan kecepatan rata-rata. Nah, ini V rata-rata. Ini bisa laju atau tergantung ini ya, tergantung ininya nanti jarak atau perpindahan. Nah, jarak yang artinya V rata-rata itu adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu untuk menempuh jarak tersebut. Balik lagi gambar yang tadi, ini titik A ke titik B. Nah, kalau yang kita ambil lengkungan ini berarti dia adalah laju rata-rata karena melewati lengkung ini. Nah, kalau yang
itu terserah sih, yang kayak tadi ya, yang itu bisa lengkungan atau garis lurus. Misalnya dia melewati yang diambil adalah garis lengkungan ini, berarti yang pertama V laju rata-rata dan kecepatan rata-ratanya itu bisa berbeda. Nah, ketika mengambil garis yang melengkung ini, maka laju rata-ratanya adalah panjang lengkungan AB dibagi waktunya. Nah, untuk kecepatan rata-rata yang vektornya adalah perpindahan ini dari A ke B adalah garis panjang AB dibagi waktunya. Nah, untuk yang kecepatan kita bahas yang kecepatan saja. V rata-ratanya itu adalah perubahan posisi yang terjadi terhadap waktu yang berubah. Nah, ini misalnya yang di sini adalah T1, ini misalnya T1, di sini T2. Nah, yang ini adalah perubahan dari R, di sini RB-nya dikurangi RA dibagi T. Oke, kita ini ke contoh soal 1. Sebuah sepeda motor menempuh 20 km pertama dengan kecepatan konstan 30 km ke arah timur. Kemudian motor menempuh 20 km kedua dengan kecepatan 40 km per jam ke arah barat. Nah, selanjutnya 20 km yang terakhir ditempuh dengan kecepatan 50 km. Selanjutnya 20 km kilometer per jam. Nah, ini nanti berapa laju rata-rata dan kecepatan rata-rata motor selama perjalanan itu. Oke, untuk menjawab contoh soal ini, kita tuliskan dulu seperti ini. Arah mata angin, timur, ini barat, arah selatan. Nah, kita asumsikan saja titik awalnya adalah A, dia menuju titik B, dan jarak tempuhnya di sini jarak yang ditempuh adalah XAB atau perpindahan karena sama ya, dia garis lurus, jadi jarak dan perpindahannya sama. Jadinya dia 20 km dan VAB-nya 3 km per jam dari soal sini. Kemudian dia bergerak motor tersebut dari B ke C, itu perpindahan atau jaraknya di sini XAB-nya juga 20 meter. Ini sebenarnya di titik yang sama ya. Maksudnya saya geser di sini bisa kelihatan, ini bisa aja numpuk sini ke sini. Artinya dia kembali ke titik A lagi. VBC-nya 20 km, VBC-nya 40 km per jam. Selanjutnya dilanjutkan lagi, dia ke arah barat lagi dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak yang ditempuh juga sama, XCD-nya 20 km. Nah, yang ingin diketahui kan laju rata-rata dengan kecepatan rata-rata. Ingat, laju vektor, kecepatan adalah vektor. Laju adalah skalar, laju adalah skalar, sedangkan kecepatan adalah vektor. Jadi, untuk menghitung laju, kita tentukan jarak tempuhnya. Ingat, kita tentukan jarak karena jarak adalah juga skalar. Skalar dibagi skalar juga menghasilkan ini skalar juga. Nah, kita hitung waktu yang ditempuhnya, waktu yang diperlukan. Nah, TAB adalah waktu yang diperlukan dari titik ini dari titik A ke B, yang dirumuskan oleh ini XAB per FAB, berarti dia 20 per 30, artinya 2 per 3 jam. Nah, selanjutnya adalah waktu tempuh dari B ke titik C adalah XBC dibagi VBC.
20/40, artinya setengah jam. Nah, yang selanjutnya TCD itu sama dengan TCD ini waktu yang diperlukan dari titik C ke titik D. XCD per VCD. Ini adalah 20, sedangkan kecepatannya 52/3 jam. Nah, total dari waktu yang diperlukan dari titik A ke B, B ke C, terus C ke D, atau kita lihat TAD itu sama dengan TAB plus TBC plus TCD. 2/3 kita masukkan ke sini, setengah kita masukkan ke sini, 2/3 kita masukkan ke sini. Kalau dihitung sekitar 1,57 jam. Nah, kalau V laju rata-rata berarti yang kita hitung adalah jaraknya. Ingat, jarak XAB plus XBC plus XCD. Tadi yang dia menempuh jarak 20 km tambah 20 km tambah 20 km jadinya 60 dibagi waktu tempuh yang dari A ke D tadi 1,57. Akhirnya diperoleh 38,30 km per jam. Ini kalau dalam kilometer nanti bisa dikonversi kalau misalnya pengen ke meter per sekon. Nah, sedangkan kecepatan rata-rata dari AD ini adalah yang XAD-nya. XAD-nya ini dari sini, dari A ke D-nya ini. Nah, kan ini berpindahnya cuma 20 meter. Ini kan titik A, titik C ini semuanya dia berada di posisi yang sama. Jadinya XAD-nya itu sama dengan 20 meter. Perpindahannya cuma 20 meter dari titik sini ke titik D ini. Kita bisa tuliskan di sini sama dengan D-nya di sini. Itu jaraknya 20 km. 20 per 1,57 atau sama dengan 12,76 km per jam. Nah, hal seperti yang harus diperhatikan. Nah, contoh kasus yang kedua adalah mobil bergerak lurus ke kanan dengan laju 2,25 meter per sekon ini. Ada mobil yang dari posisi A, terus dia bergerak ke titik B dengan lajunya 25 meter per sekon selama 4 menit. Dilanjutkan lagi, dia bergerak dari B ke C sini dengan kecepatan 50 meter per sekon selama 8 menit. Terus dia putar balik lagi ke kiri dari titik C ke D dengan kecepatan 20 meter per sekon selama 20 menit. Ingat, yang ditanyakan adalah laju rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil dalam meter per sekon. Salah satuan ya tidak terlalu masalah ya. Oke. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Nah, diketahui VAB-nya V dari A ke B ini 25 meter per sekon. Sedangkan waktu tempuhnya adalah 4 menit. Kalau dikalikan 60 detik, jadinya 240 second atau 240 detik. Terus dari VBC-nya ini sebesar 50 meter per sekon. Nah, waktu yang diperlukan adalah 8 menit atau dikalikan 60, 480 sekon. Terus dari C putar baliknya ini ke arah kiri. Ini adalah 20 meter per sekon. Dan TCD-nya adalah 2 kali 60 atau sekitar ini ya sama dengan 120 sekon. Yang ditanyakan adalah A, laju rata-rata dari A ke D, dan kecepatan rata-rata. Balik lagi laju, skalar. Jadi yang kalau kita cari adalah jaraknya. Kalau yang kecepatan kita cari dulu perpindahannya. Nah, karena ini yang diketahui jarak, laju dan waktunya. Jadi kita harus mencari tahu jarak yang ditempuh dari A ke B, B ke C, terus C ke D. Kita asumsikan saja ini, ini jarak ya. AB-nya berarti VAB kalikan TAB 25, kita tahu 25
terus waktu yang diperlukan ada 240, jadi sekitar 6.000 meter. Nah, untuk yang dari B ke C, itu XBC itu adalah laju yang di BC dikalikan waktu tempuhnya menuju BC. 50 kalikan 480 adalah 24.000 meter. Nah, untuk XCD-nya adalah VCD kalikan TCD adalah 20 ini 20 meter per sekon dikalikan 120, 2.400 meter. Nah, jarak yang diperlukan dari A menuju titik D ini adalah XAD, ini skalar dulu ya. Kita ngomongnya skalar X ini XAB plus XB plus XSD. 6.000 plus 24.000 plus 2.400. Totalnya 32.400 meter jaraknya. Nah, sedangkan waktu tempuh yang ditempuh adalah TAD, waktu dari A ke D, TAB plus TBC plus TCD. Ini adalah 2.400 plus 480 plus 120 sehingga totalnya adalah, oh ini nggak kelihatan, ini harusnya 840 skon ya, 400 ini sama di sini. Nah, sehingga laju rata-rata dari A ke D itu sama dengan XAD, ya ini 32.400 dibagi 840. Atau dengan laju rata-rata itu sama dengan 38,57 meter per sekon. Nah, sedangkan yang perpindahan dari A ke D, nah karena kita cuma mau lihat perpindahannya ini ke sini, berarti kita harus menghitung ini jarak tempuh ke sini, AB plus BC dikurangi CD. Nih, XAB plus XBC kurangi min XCD. Nah, 6.000 ini ke sininya 6.000, BC-nya ke sini adalah 24.000 terus dikurangi XCD-nya 2.400. Akhirnya perpindahannya adalah 27.600. Nah, kecepatan rata-rata A ke D-nya adalah 27.600 per 840 atau sekitar 32,86 meter per sekon. Oke, berikut saya juga menunjukkan contoh yang dari buku Fisika Dasar 1. Salah satu contohnya adalah 2.1. Nah, pada contoh 2.1 bisa dilihat pada gambar ini, sebuah sepeda motor, dia bergerak dengan lintasan datar berliku-liku dari A ke B. Ngapain juga dia ngambil liku-liku ya, mungkin jalannya seperti itu. Nah, dia ngambil lintasan berliku jauh 60 km. Nah, sehingga dia berpindah dari titik A ke B. Nah, yang waktu jarak itu ditempuh dalam waktu 30 menit atau setengah jam. Nah, jika garis lurus titik-titik ini atau perpindahannya itu adalah sebesar 16 km, maka tentukan kecepatan rata-rata. Ingat, yang ditanya adalah kecepatan rata-rata bukan laju. Nah, kalau kecepatan berarti yang kita lihat adalah perpindahannya. Nah, di sini diketahui S, ini adalah jaraknya, sedangkan ini TAB-nya adalah 30 atau setengah jam. RAB-nya ini yang dalam vektornya adalah 18 kilo. Yang ditanya adalah ini vektor rata-ratanya. Nah, jadi sehingga bisa dilihat seperti ini, RAB plus TAB ini vektornya perpindahannya 18 per setengah. 38 km per jam, atau kalau dirubah dalam meter per sekon adalah 10 meter per sekon. Nah, ini kalau yang ditanyakan kecepatan rata-ratanya. Nah, kalau yang ditanyakan laju rata-rata sepeda motor tersebut, maka cara menghitung adalah ini 60 dibagi setengah atau 120 km per jam.
Itu kalau yang ditanyakan adalah laju rata-rata. Nah, untuk yang contoh 2.2, sebuah sepeda motor bergerak dari titik A menuju titik B mengikuti persamaan xt 3t kuadrat plus 2t minus, ini harusnya 4 ya, tapi di soal itu ditulisnya 1, ini seharusnya 4, dengan t dan x dan t adalah dalam MKS. Tentukan besarnya. MKS apa? M adalah meter, ini kilogram, S-nya adalah second. A. Kecepatan rata-rata dari benda pada selang waktu 1 second sampai 4 second. Yang B, kecepatan pada saat T sama dengan 2 detik. Terus C, percepatan benda pada T sama dengan 3 sekon. Dan D, percepatan rata-rata pada selang waktu 1 sekon sampai 4 sekon. Nah, oke, kita jawab dulu yang A dulu. Nah, kita kan udah punya persamaan ini, XT. Ini saya tulis lagi, ini harusnya 4 ya. Ini 4, 3t kuadrat plus 2t minus 4 ya. Terus ketika T1 sama dengan 1 sekon, X1-nya berarti kan kita masukkan ini ke sini. Masukkan sini. T pangkat 1 kuadrat plus 2 kalikan 1 minus 4. Nah, hasilnya itu sama dengan, ini harusnya tadi saya lupa nulisnya, ini hasilnya, ini 5 kurangi 4, 1 meter ya, di sini 1 meter. Nah, untuk T2-nya ketika 4 sekon, ini X2-nya adalah 3, ini kita masukkan 4, jadi karena T kuadrat jadi 4, 16, plus 2 kali 4, terus minus 4, hasilnya 52, bisa dihitung sendiri ya, yang 52 ini dari mana. Jadi V rata-ratanya itu sama dengan delta, yang ini delta R ini, pangkat ini panah artinya vektor ya, per delta T, ini harus juga ini, X2-nya 52, kurangi yang tadi di sini harusnya 1 ya, 1, minus 4 kurangi 1. Ketika T4 ini minus 1. Nah, T1 bagi 3 ini sama dengan 17 meter per sekon. Nah, untuk yang kecepatan, kecepatan itu merupakan turunan dari perpindahan. Persamaan ini. Nah, karena X-nya ini sebagai fungsi waktu, kita turunkan saja V itu sama dengan dx dt. Nah, X-nya apa? X-nya itu sama dengan 3t kuadrat plus 2t minus 4. Nah, kalau ini kita turunkan, dx per dt itu sama dengan, ini turun di sini 6, sisa 1, ini plus 2. Yang ini turunannya 0, otomatis V-nya itu merupakan fungsi 6t plus 2. Nah, ketika t sama dengan 2, kita masukkan saja 6 kalikan 2 plus 12 plus 2 sama dengan 14 meter per sekon. Nah, untuk yang C, A itu merupakan V turunan per dt-nya, atau sama dengan dx yang x perpindahan ini kita turunkan 2 kali. D kuadrat x ini per dt kuadrat ini. Nah, kita kan udah dapat yang dx dt-nya 6t plus 2, kita turunkan sekali lagi sama dengan 6. Nah, dia kan konstan, percepatannya selalu konstan sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Nah, ketika t sama dengan 3, A-nya juga akan sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Dia tidak tergantung waktu. Nah, untuk yang D, percepatan rata-rata dari selang 1 sampai dengan 4, seharusnya juga 6. Nah, tapi kita bisa juga hitung sendiri ini. Jadi V-nya kan sama dengan 6T plus 2. T-nya sama dengan 1 sekon. Kita masukkan 6 plus 2 sama dengan 8. Terus T-nya D2 sama dengan 4S. Jadinya V2 6 kali 4, 24.
24 plus 2, 26 jadinya, dan rata-ratanya delta V per dt mirip yang tadi, V2 minus V1. Nah, ini sehingga nilainya per T2 per T1. Ini tadi nilainya 26 minus 8 per 4 minus 1, akhirnya diperoleh 8 per 3, hasilnya juga 6 meter per second. Karena kenapa seperti ini? Sama aja, karena percepatannya itu tidak berubah terhadap waktu. Bisa dilihat. Oke, untuk contoh contoh 2.3, seorang berangkat dari Malang menuju Surabaya yang berjarak 100 km menggunakan mobil pada pukul 8:15. Selama perjalanan berhenti di Pandaan yang berjarak 40 km dari Malang. Tapi di contoh soalnya itu harus Surabaya, harusnya ini Malang ya, saya ganti. Selama 15 menit, jika waktu yang ditempuh antara Malang dan Pandaan adalah 45 menit, sementara sampai di Surabaya 10:30, hitunglah kecepatan rata-rata dari mobil tersebut. Nah, untuk memudahkan ini, kita gambar saja. Ini grafiknya. Ini yang sumbu X-nya, T, saya tulis ini dalam waktu menit ya. Yang sumbu Y-nya dalam waktu jarak, ini, salah, ini seharusnya ini kilometer. Ini seharusnya kilometer. Nah, ini sebagai titik awalnya itu kita asumsikan aja dari 0, 15 menit, 30 menit, 45, 60, 75. Nah, pada saat ini jam mulainya 8.15, berarti dia terus sampai di ini titik M ini Malang, P-nya Pandaan, ini Surabaya, tujuan akhirnya. Nah, ketika dia menuju dari sini, dari Malang ke Pandaan, dia menempuh jarak, kalau bisa dari sini, dari soalnya ketahuan bahwa 45 menit. Artinya dia sampai di Pandaan itu jam 9.00. Nah, jarak yang ditempuh adalah 40 km. Delta X1-nya 40. Nah, selama di Pandaan, istirahat selama 15 menit. Berarti ada delta T2-nya 15 menit. Tapi dia diam saja, tetap stay di Pandaan. Artinya dia flat, tetap menempuh 40 km. Tidak ada perubahan. Artinya delta 2-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya, pada jam 9.15, dari Pandaan berangkat ke Surabaya sampai pada 10.30. Artinya delta T-nya sekitar 75 menit. Nah, jarak yang ditempuh dari Pandaan ke Surabaya itu sekitar 60 km. Nah, kalau di sini kan, nah ini kita hitung dulu rata-ratanya dari Malang ke Pandaan dulu. Yang ke Pandaan, delta X1 ini 40 kilo dibagi yang dari sini ke sini selama 45 menit. Nah, sehingga kalau dijadikan meter per second sekitar 14,8. Nah, kalau yang kecepatan dari Pandaan ke Surabaya ini ke sini, artinya yang delta X ini, delta X3 ya, yang 60 dibagi ini, waktu tempuhnya delta T3 ini 75 menit. Nah, kalau dihitung sekitar 13,5 meter per second. Nah, untuk kecepatan rata-rata totalnya dari Malang sampai Surabaya itu sama dengan jarak tempuh yang pertama, delta X1 plus delta X2 plus delta X3 plus delta T1 dibagi delta T1 plus delta T2 plus delta T3. Nah, yang ini kan dari yang Malang Pasuruan, Malang Pandaan 40, terus dia tetap di Pandaan selama 15 menit. Jadi jarak tempuhnya 0 ditambah yang dari Pandaan ke Surabaya 60.
Terus nah ini jarak dari Malang ke Pandaan 45, tambah 15 menit istirahat, tambah dari Pandaan ke Surabaya 75. Nah, kalau ini jadinya 100 kilo dibagi 135 menit. Nah, kalau dijadikan dalam bentuk meter per sekon adalah 12,35 meter. Nah, jadi kecepatan rata-rata yang dialami oleh mobil perjalanan dari Malang Surabaya adalah 12,35 meter per sekon. Nah, untuk perkuliahan ini sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.